Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita bahas materi runtuhnya Uni Soviet ini, kalian pada tahu gak sih latar belakang runtuhnya Uni Soviet ini? Kemudian penyebab-penyebabnya, dampak-dampaknya. Pada tahu nggak? Kalau belum tahu, izinkan aku Reta Indriatun Nurrahmania dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 32 untuk menjelaskan bagaimana runtuhnya atau latar belakang runtuhnya Uni Soviet. Jadi, Uni Soviet ini dulunya dipimpin oleh beberapa pemimpin. Pemimpin yang pertama yaitu Vladimir Lenin yang menjabat pada tahun 1922 hingga tahun 1924. Jadi Lenin ini kayak pemimpin pertamanya gitu loh. Dan Lenin ini adalah pemimpin dari revolusi Bolshevik. Kemudian pemimpin yang kedua yaitu Joseph Stalin pada tahun 1924 sampai 1953. Dan Uni Soviet pada masa pemerintahan Stalin ini berada pada masa kejayaannya. Kemudian Stalin membawa Uni Soviet memenangi Perang Dunia II hingga membuat Uni Soviet dijuluki negara tirai besi. Sedangkan Stalin sendiri dijuluki tangan besi karena ia sering menindas dan melenyapkan saingan politiknya. Bahkan, tokoh sekaliber Leon Trotsky yang berjasa dalam revolusi Rusia dipecat dan dibunuh. Kemudian pemimpin yang ketiga yaitu Georgy Malenkov yang menjabat pada tahun 1953 sampai 1955. Kemudian digantikan oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 sampai 1964. Nah, pada masa pemerintahan Khrushchev ini muncul Stalinisasi, yaitu penghapusan ajaran Stalin. Pada masa pemerintahan Khrushchev juga terjadi penurunan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, ditandai dengan bertemunya Nikita Khrushchev tersebut dengan pemimpin Amerika Serikat pada saat itu yaitu John F. Kennedy. Khrushchev diturunkan jabatannya saat terjadi krisis Kuba, kemudian diganti oleh Leonid Brezhnev. Nah, Leonid Brezhnev menjabat pada tahun 1964 sampai 1982. Leonid Brezhnev ini menerapkan politik detente sehingga Uni Soviet mengalami kemerosotan di segala bidang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, korupsi merajalela, dan produk pertanian yang kurang bervariatif. Kemudian Leonid ini digantikan oleh Yuri Andropov pada tahun 1982 sampai 1984. Tak lama, Yuri ini digantikan oleh Konstantin Chermenko pada tahun 1984 sampai 1985. Singkat ya, cuma sekitar 1 tahun gitu. Kemudian si Chermenko ini digantikan oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 hingga 1991. Nah, pada masa pemerintahan Gorbachev ini, Gorbachev menyadari bahwa kemerosotan ekonomi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, dia ingin memulihkan kondisi politik dan ekonomi Uni Soviet melalui suatu reformasi. Untuk merealisasikan ambisinya, ia mengeluarkan suatu ide pembaruan yang disebut perestroika. Apa sih perestroika itu? Perestroika adalah restrukturisasi dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Tujuannya adalah untuk memulihkan konsep sosialismenya si Lenin, pemimpin yang pertama tadi. Kemudian perestroika itu terdiri dari beberapa unsur. Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, glasnost. Glasnost adalah keterbukaan untuk membuka diskusi tentang masalah ekonomi, sosial, maupun politik. Pelaksanaan glasnost ditandai dengan dihapuskannya sistem penyensoran terhadap media massa, film, tulisan-tulisan, drama, dan kesenian. Tujuan dari glasnost adalah yang pertama, mencoba memulihkan kepercayaan rakyat. Kemudian yang kedua, menjadikan rakyat sebagai unsur check and balance. Nah, contoh pelaksanaan glasnost di berbagai bidang yaitu yang pertama, bidang politik. Rakyat diberi kebebasan untuk mengkritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap salah. Juga boleh menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Rakyat diberikan kebebasan untuk berusaha dalam
meningkatkan kehidupannya. Hak kepemilikan sesuatu telah diakui dan perusahaan swasta diperbolehkan berdiri. Kemudian yang terakhir, bidang sosial budaya. Contohnya yaitu adanya jaminan kebebasan beragama, individu boleh menerbitkan surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, demokratisasi unsurnya. Demokratisasi adalah demokratisasi di segala bidang terutama politik dalam kehidupan di Uni Soviet. Dalam unsur ini, rakyat Uni Soviet memilih wakil-wakilnya secara bebas untuk duduk dalam Kongres Perwakilan Rakyat Uni Soviet. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu rule of law. Apa sih rule of law itu? Rule of law adalah ditegakkannya pembangunan negara sosialis berdasarkan hukum yang berlaku. Hak pribadi, kelompok, maupun hak asasi diakui keberadaannya dan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuannya. Namun, pembaharuan yang dilakukan Mikhail Gorbachev ini mengalami kegagalan. Dibuktikan dengan yang pertama, situasi politik tidak stabil, situasi ekonomi tambah buruk, kemudian kehidupan sosial makin buruk, dan yang terakhir terjadinya konflik antar etnis dan gerakan separatis. Kemudian Uni Soviet ini kayak pecah gitu loh. Pecah menjadi 15 negara bagian. Yang pertama Rusia, kemudian Estonia, Belarus, Ukraina, Azerbaijan, Turkmenistan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Georgia, Armenia, Kazakhstan, Tajikistan, kemudian yang terakhir Uzbekistan. Tanggal 23 Februari 1990, Estonia menghapus kewenangan Partai Komunis di Estonia. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1990, Georgia mengeluarkan Union Treaty. Namun pada tanggal 10 November 1990, Georgia mengupayakan kemerdekaan penuh. Pada tanggal 11 Maret 1990, Lituania merdeka. Kemudian pada tanggal 12 sampai 13 Juni 1990, Rusia, Moldova, dan Uzbekistan merdeka. Kemudian disusul negara-negara lain yang juga ikut merdeka. Nah, karena banyaknya kegagalan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev pada pembaruan ini, Mikhail Gorbachev dikudeta oleh Gennady Yanayev pada tanggal 19 Agustus 1991. Namun, atas bantuan Boris Yeltsin, yaitu presiden pada saat itu, kekuasaan Mikhail Gorbachev berhasil dipulihkan. Nah, gerakan pertama yang dilakukan Mikhail Gorbachev setelah dipulihkan kekuasaannya itu, yaitu Mikhail Gorbachev membuat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Gerakan itu disusul dengan dibuatnya sebuah dekret yang berisi pembubaran PKUS pada tanggal 24 Agustus 1991. Pada tanggal 8 Desember 1991, Presiden Boris Yeltsin bersama dengan Presiden Ukraina yaitu Leonid Kravchuk dan Presiden Belarusia Stanislav Shevchuk mendirikan sebuah kayak komunitas atau organisasi gitu bernama Commonwealth of Independent States atau CIS. Nah, pada tanggal itu juga Uni Soviet ini dibubarkan. Nah, kemudian pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri, menandakan berakhirnya Uni Soviet. Nah, pada tanggal 31 Desember 1991 ini, Uni Soviet resmi dibubarkan. Ada juga penyebab-penyebab runtuhnya Uni Soviet, yaitu yang pertama, paham komunisme yang sentralistis ternyata tidak mampu membawa kemakmuran bagi rakyat-rakyatnya. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan diktator melahirkan gerakan pro-demokrasi. Yang ketiga, pembentukan Uni Soviet dilakukan secara paksa. Kemudian yang keempat, ekonomi pada saat itu semakin buruk. Kemudian yang terakhir, melemahnya dominasi militer. Nah,
dampak-dampak dari runtuhnya Uni Soviet itu, yang pertama, berakhirnya Perang Dunia. Kemudian yang kedua, munculnya negara baru bekas Uni Soviet. Yang ketiga, runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Yang keempat, Amerika tampil menjadi negara adidaya. Kemudian yang terakhir, mempermudah penyatuan Jerman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.